Yeah, yeah, yeah. We be holy like we risen. At the table we be feasting. Ballin' like I'm Liam Neeson. Selamat datang kembali di channel ini, and I'm Maggie. So, it's time to sharing. Nah, sebenarnya apa sih bang bedanya dualism yang sering gue denger di YouTube sama dualism hyperlapse? Jawabannya setelah apa ini? Alright, jadi sebelum kita ke tutorial, alangkah baiknya kita sharing-sharing terlebih dahulu, ya nggak sih? Nah, abis itu sebenarnya apa sih bang bedanya hyperlapse dualism sama dualism video yang biasa gue lihat di YouTube? Nah, sebenarnya sama aja, sama aja. Sampai bedanya cumi. Bedanya itu pengambilan gambar doang sih, pengambilan gambar, dan juga kalau dualism yang video itu biasanya memiliki sedikit kekurangan. Bukan kekurangan sih, ya kebutuhan yang lebih tinggi gitu. Oke, yang pertama adalah satu, gear. Kalau lu pengen bikin dualism yang video itu lu harus punya gear yang sedikit naik dikit ya. Misalnya gimbal, ya kan, gimbal buat maju, terus lu ada aturannya sendiri kan tuh kalau di gimbal. Terus habis itu lu bisa juga pakai slider, ya kan, majuin. Terus habis itu lu juga bisa pakai yang rel yang buat film-film tuh apa tuh? Dolly track. Nah, dolly track. Bang, sabar bang, gue juga bisa bikin tanpa itu. Gimana caranya? Editing. Nah, editing juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa bang? Kekurangannya resolusi lu bakal kekompres. Misalkan gue take video dengan ukuran 720p, lalu sekuen gue juga 720p, dan gue ngerender di 720p. Nah, apabila gue ngezoom in footage tersebut ke depan gitu kan, maksa gitu, maksa resolusi, otomatis kalau gue paksa tinggi pecah kan, ya nggak sih? Ya nggak? Nah, kalau misalnya lu ngambil dualism secara hyperlapse, ya secara yang gue bikin kemarin, itu lu nggak bakal pecah gitu. Soalnya itu waktu pengambilan gambar kan foto, jadi ya lu bakal bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, daripada kebanyakan cincong, mari kita menuju tutorial. Oke, sekarang yang kalian harus siapkan adalah satu, kamera. Bebas mau kamera apa namanya, merek apa namanya terserah lu. Canon boleh, Sony boleh, apa lah. Oke, kalau udah, lensa. Bisa lu pakai lensa kit, lensa tele, atau wide, apapun itu kecuali lensa prime atau fix. Kenapa bang nggak boleh pakai fix? Ya gimana mau bisa Rojali, kan kita harus mainin focal length-nya. Karena gua belum cukup kaya, ya maka gua pakai lensa kit aja lah yang murah meriah, ya nggak? Yang ketiga, subjek. Makhluk hidup boleh, benda mati boleh, atau yang bisa diem-diem gitu juga boleh. Yang keempat adalah tempat. Cari tempat yang sedikit menerowong atau ada sesuatu yang kira-kira bisa kelihatan memanjang gitu belakangnya. I mean kayak melebar atau nge-zoom out gitulah, ya nggak? Nah, kalau udah, let's take hyperlapse. Sama seperti yang gue ajarin di video-video sebelumnya, cara pengambilan hyperlapse ya sama aja sih. Bedanya di sini kita memainkan focal length lensa kita. Satu, kalian ukur dulu sepanjang apa kalian akan ke belakang, lalu mendekatlah ke subjek, lalu zoom in maksimal lensa kalian. Karena lensa kit gue itu 1650, jadi gue maksimalin di 50 mili. Lalu silahkan take a shoot, lalu mundur ke belakang satu langkah dan zoom out lensa kalian perlahan. Misalkan 2 mili atau 1 mili lah perlu ngelangkah jalan gitu. Nah, lakukan hal yang sama di setiap langkah, dan juga perhatikan subjek kalian yang jangan sampai lepas. Maksud gue jangan sampai kayak gini nih, miring ke samping atau miring ke atas atau lepas objeknya. Kalian bisa menggunakan garis grid untuk membantu kalian supaya hasilnya lebih rapi. Misalnya garis di mata, ya udah sepanjang lu di ngetek hyperlapse ke belakang itu lo kekerannya di mata terus tengahnya kayak gitu. Lalu hasilnya akan seperti ini. Ya ini contoh aja sih, gue yakin lo pasti lebih rapi dari gue. Oke, sekarang waktunya editing. Silahkan buka Adobe Premiere atau software editing kalian yang biasa kalian pakai. Lalu import foto, bikin sekuen 24 fps, kurangi durasinya menjadi 1 frame. Aduh bang, pelan-pelan, ya ampun bang, lu ngebut banget bikin tutorial. Nah, nih pelan-pelan. Buka Adobe Premiere Pro, lalu import foto kalian, lalu bikin sekuen 24 fps. Sesudah itu, blok semua foto kalian, lalu klik kanan, kurangin menjadi 1 frame. Tarik ke sekuen. Nah, kelamaan kan? Makanya kayak gini aja lebih cepat. Nah, kalau gue punya tips biar gak kekencengan, yaitu jadi foto 1 itu 1 frame, foto kedua 2 frame, foto ketiga 1 frame lagi, kayak 1, 2, 1 gitu. Supaya apa bang? Supaya gak kecepetan aja sih. Ya akal-akalan editing ya. Itu ya versi gue ya. Nah, kalau udah ya udah, tinggal lu warnain, terus lu kasih, ya lu ulik sendiri efek-efeknya, terus render deh, selesai. Hasilnya akan seperti ini.
akhirnya gue bikin video kayak gini lagi. Aduh, padahal gue udah males pada mau bikin tutorial lu. Nah, ya seperti lu lihat ini kamar gue. Akhirnya kamar gue udah gue cat ulang, sedikit lebih bersih dan juga ya gue beginilah kamar gue. Jadi ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat seperti biasanya. I'm Eki Jafron. Thank you.